kembali lagi bersama kita di MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP 23 Yogyakarta. Dan kali ini kita berada di dalam sesi kelas inspirasi part 1. Nah, di dalam kelas inspirasi part 1 ini kita akan berbincang-bincang bersama alumni-alumni SMP 23 Yogyakarta. Nah, tentunya kalau berbicara dengan alumni, saya tidak mungkin berbicara sendiri. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau merupakan seorang dokter bernama Dr. Virgin Eka Merdekawati. Halo. Nah, halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi namanya siapa, Mas? Mas Vendra. Oh, Mas Vendra. Kenalan dulu dong. Halo. Eka. Kan COVID. Nggak apa-apa, cuci tangan tadi masuk sini. Kita udah diukur suhunya. Cuci tangan, udah bersih, insya Allah aman. Ah, puji Tuhan. Nah, Tuhan ya. dokter ini alumni tahun berapa sih? Aku tahun 2007. 2007. Sama saya berarti 8 tahun ya, Bu Dokter ya. Loh, Mas, ini Saya juga alumni, berhubung ini kita bincang-bincang alumni, jadi hostnya alumni, bintang tamunya alumni. iya. Dokter ini dokter di mana sih? Apa buka praktek sendiri atau apa gimana? Kebetulan saya masih ikut sama orang, jadi prakteknya di rumah sakit. Nah, sekarang itu saya praktek di Rumah Sakit Sadewa, tempatnya di Bubalasari. Wah, jadi promosi. Rumah sakit Sadewa berarti sering bantu-bantu persalinan gitu. Ya, Dokter ya. mayoritas memang pasiennya ibu sama anak. Gitu. Oh. Tapi umum juga bisa. Dengar-dengar dulu waktu sekolah di sini tuh Bu Dokter ini sangat aktif. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Ya. Atau itu cuma hoak atau apa? Lumayan sih, aktif sih. Ya, kalau dilihat sama anak-anak seumuran memang aktif. Dulu pernah ikut apa aja Bu Dokter waktu sekolah di sini? Waktu sekolah di sini itu banyak ya, Mas. Ada ikut OSIS, terus ya kebetulan aku ikut OSIS. Dulu waktu itu pembina OSISnya masih Bu Atun. Sekarang Bu Atun sekarang kepala sekolah. Nah, ya dulu pembinanya masih Bu Atun. Itu saya ikut OSIS, kemudian habis itu ikut Tonti. Bu Tonti. Dulu yang ngelatih itu, sekarang jadi itu ya, jadi guru ya. Siapa itu? Mas Cito, Mas Oh, Catur. Pak Catur ya, Iya, Pak Catur. nah itu juga membina saya dulu. Kemudian ikut mading juga iya, ikut mading iya, terus sama apa lagi ya? Banyak sih Mas, kan soalnya OSIS ya, jadi linknya luas gitu. Jadi dulu juga sering dikirim ikut jurnalis, ya gitu-gitu. Berarti sangat aktif Bu ya? Iya, lumayan ya. Berarti selama sekolah itu apa yang didapat tuh loh Bu? Dari semua kegiatan itu? Terus outputnya apa yang bisa diberikan kepada misalnya teman-teman atau apa itu sewaktu kemarin itu? Banyak sih ya, apalagi kan kita pertamanya yaitu mungkin dari dulu peralihan dari kita SD yang cuman menerima asupan dari guru kita gitu kan, mulai di SMP itu kan masuknya ada OSIS. Nah, OSIS itu kan kita belajar organisasi, kita belajar kerjasama tim seperti itu. OSIS. Saya dulu ketua OSIS juga. Oh iya dong. Promosi dikit ya teman-teman ya. Jangan lupa ikut OSIS. Iya. Terus tadi kan udah ngomongin tentang kegiatan yang Mbak ikutin di sini. Terus ada nggak misalnya kayak pengalaman-pengalaman berkesan lah, entah itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang jelek, itu ada nggak yang asik-asik lah? Kalau menurut saya ikut akademis, kegiatan akademis kayak belajar mengajar itu menyenangkan sih. Maksudnya kan guru-guru kita juga semuanya sabar, terus habis itu ya pokoknya mengajar ke murid-muridnya tuh oke gitu sistem mengajarnya. Terus di luar itu kan kita di sekolah juga difasilitasi sama kegiatan ekstrakurikuler banyak, termasuk tadi OSIS itu kayak gitu kan. Nah di situ ya jadi maksudnya ibaratnya kalau anak-anak jadi tempat main sekaligus belajar gitu loh. Seru sih. Seru ya. Terus dari tadi kan Mbak Dokter ini selalu ngomongin tentang guru. Guru favoritnya dulu siapa sih? Guru favorit. Sama kenapa deh? Siapa guru favorit? Kalau guru favorit jujur ini sebenarnya saya belajar kan
di sini kan saya dokter ya. Saya kalau dilihat secara keseluruhan, pelajaran apa yang jadi favorit dulu waktu SMP? Nah, favorit saya tuh matematika. Gitu. Matematika? Apa hubungannya matematika sama dokter? Kan dia ilmunya ilmu sains kan, IPA gitu. Walaupun maksudnya lebih kayak cenderung kan kalau IPA itu ke biologi, tapi dulu saya suka banget ngitung-ngitung. Nah, dulu yang ngajarin saya itu almarhum dokter Pak Endro. Kenal nggak ya, Mas? Nggak kenal. Nggak sempat diajar ya? Nggak sempat. Saya masuk udah baru semua. Itu sama beliau itu saya pernah waktu ikut ujian nasional. Waktu zaman saya waktu lulus itu nilai saya sempurna 10,0. Ujian nasional 10? Yes, betul. Itu karena belajar? Iya, belajar. Jadi kan beliau dulu ngajarin matematika ya dari saya kelas 1 SMP sampai kelas 3. Kemudian di luar itu kan kadang-kadang ada itu kan jam tambahan itu loh. Ya, ada les. Ada les di sekolah. Nah, di luar les saya les lagi sama beliau. Gitu. Kadang-kadang ya di rumahnya saya, kadang-kadang di rumahnya beliau gitu. Jadi emang seminggu tuh bisa belajar matematika terus, dan itu kayak menyenangkan buat saya gitu. Kayak kalau orang-orang matematika pasti males banget gitu kan. Kalau ini tuh nggak, bisa menyenangkan gitu. Luar biasa tuh Mbak. Saya aja kalau matematika sudah pusing. Nggak tahu. Ya gitu. Jadi tuh saya suka matematika dari dulu. Gitu. Terus apa ya Mbak? Manfaat pembelajaran sewaktu di sekolah ini yang bisa dijadikan bekal sehingga Mbak bisa menjadi dokter sampai sekarang tuh apa? Kalau secara akademis pasti semuanya bermanfaat ya, dari mau yang pelajaran IPA, IPS, semuanya dari pengetahuan umum seperti itu, semuanya pasti di luar itu semuanya itu ya bermanfaat. Cuman kalau misalnya dari luar yang non akademis, misalnya dari Tonti, kita belajar bisa disiplin, tepat waktu, kemudian menyikapi segalanya tuh ya dengan tegas gitu kan. Jadi masing-masing ekstrakurikuler pasti memiliki manfaatnya sendiri kok ke depannya gitu. Tergantung kita sukanya di mana gitu kan. Kalau saya ya itu dulu saya suka belajar baris berbaris gitu. Dokter nih baris berbaris, matematika, jurnalis, bagus tuh. Tapi teman-teman bisa lah meniru atau ibaratnya membuat modeling, ikut aktif organisasi, ikut aktif ekstrakurikuler. Itu karena nanti keluarannya mah lebih bagus. Iya Bu Dokter ya. Ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik ini? Tapi sebelum itu Bu Dokter, dulu kan sempat ikut Tonti ya. Saya kan juga ikut Tonti. Dulu tuh saya ikut Tonti itu gosong gitulah kulitnya, hitam. Dokter dulu juga kayak gitu atau enggak? Lah ya sama, gosong juga. Pasti sih, soalnya kan apalagi kalau misalnya kita mau lomba ya, itu kan pasti intens banget tuh latihannya. Bisa tiap hari, hampir tiap hari mungkin latihan gitu kan. Apalagi dulu pas jadi apa? Waktu jadi di Tonti, jadi komandan nggak? Saya nggak jadi komandan. Nah, saya jadi komandan. Tuh, pernah nggak disuruh itu teriak-teriak di tengah-tengah bundaran UGM? Saya pernah. Gitu. Wah, kejem banget itu. Tapi ya enggak sih, maksudnya melatih kita kan. Maksudnya apa sih makna kita disuruh latihan teriak-teriak di tengah-tengah itu? Maksudnya itu supaya kita tuh berani menghadapi. Kan kita kalau misalnya di perlombaan kita nggak bisa dong, kita malah ciut sendiri ngelihat juri, banyak yang nonton gitu kan. Nah, mungkin di situ tuh kita dilatih juga untuk berani memberi komando di depan orang banyak, sekaligus kayak untuk juga melatih kita punya suara kan supaya bisa didengar orang gitu. Bikin sangka orang gila pernah atau mungkin? Oh, pernah ya? Iyalah, soalnya kan teriak-teriaknya di tengah bundaran UGM. Pernah aku. Terus tadi kan Tonti, terus ikut OSIS. Nah, kegiatan OSIS dulu tuh seperti apa Mbak? Pas Mbaknya jadi OSIS? Dulu, pokoknya intinya kan dulu banyak ya kegiatan OSIS, kayak misalnya pokoknya intinya OSIS itu kan kayak dia tuh di atas dari segala semuanya ya, organisasi di bawahnya gitu. Yang jelas dulu ya paling melatih mental tuh kalau misalnya disuruh mimpin rapat, nah itu
udah dari Bu Aten bilang, ya kamu pimpin rapatnya. Mau ngomong apa? Nggak tahu. Namanya bocah ya, Iya, namanya waktu itu iya. masih umurnya masih belia ya, belum ngerti gitu. Tapi semakin banyak kita di suatu forum terus memimpin sebuah rapat, jadinya kita bisa sendiri kok ngomong di depan umum seperti apa gitu, dan mengarahkan bukan anak buah sih, teman-teman kita yang lain kayak gitu kan, untuk melakukan suatu kegiatan secara sinergi gitu. Itu udah langsung naluri. Itu dan kebawa sampai sekarang ya. Padahal Iya. yang dulu dilakuin itu kebawa sampai sekarang. Sama aja kayak kita kerja di rumah sakit, misalnya kita jadi dokter, kita harus kasih komando ke perawat, ke bidan untuk melakukan sesuatu yang kita minta gitu kan. Bukan kita nyuruh sih, kita minta tolong gitu kan. Nah, kalau kita sendiri yang ngelakuin misalnya, kan nggak bakal selesai ininya, kerjanya ya kan. Jadi harus sinergi ke semuanya, orang harus bisa kerjasama gitu. Kalau kita nggak masuk OSIS, kita nggak bakal belajar gitu. Iya, benar Iya. sekali. Ini nggak Mbak untuk pesan-pesan untuk adik-adik biar berarti masuk ke sini tuh langsung wah aku pengen ini, aku pengen aktif. Jadi bisa menjadi inspirasi lah untuk mereka. Closing statementnya lah, pesan-pesan. Ini gini dulu, kan saya kan dulu sekolah di sini ya, Iya. di SMP Bokri. Mungkin saya nggak tahu lulusan yang lain sukses apa sekarang gitu kan. Cuman untuk informasi aja nih, saya sekolah di sini nggak pernah bayar. Tuh. Beasiswa. Karena saya beasiswa. Saya selalu juara umum dari kelas 1 sampai lulus. Jadi semuanya free, nggak bayar SPP 1 peser pun. Itu karena ranking 1 paralel itu. Umum, Umum. juara umum gitu. Jadi pesan saya buat adik-adik yang masih di Bokri sekarang, masih di bangku SMP, kalian kan maksudnya masih masuk ke dalam usia pubertas ya. Jadi pilihlah kesukaan kalian yang positif. Jadi semua dari pihak guru, dari sekolah pasti memfasilitasi. Jadi dari segi akademis kalian harus berusaha dengan keras untuk giat belajar, boleh bermain, tapi pilih-pilihlah pergaulan yang baik gitu. Semua guru sama sekolah pasti mensupport dari segi akademis dan non-akademis gitu. Soalnya banyak banget tuh di usia-usia segini yang gampang kepengaruh dari pergaulan luar seperti itu. Karena peralihan juga. Peralihan dan rasa keingintahuan itu kan pasti tinggi. Nah, cobalah mengalihkan rasa keingintahuan itu ke hal-hal yang lebih positif. Kalau misalnya bosan belajar yang berat-berat gitu, ya udah main aja, coba ngeband gitu, ada kan di sini ya, Ada band. nari, buat batik gitu-gitu, wah itu bagus banget. Atau mau ikut tonti juga boleh. Ya. Meskipun gosong, hitam itu tapi lebih bermakna daripada kita bermain. Tonti itu juga membantu saya buat masuk SMA loh waktu itu, Mas. Gimana itu ceritanya? Kok Jadi bisa? kan dulu kan waktu zamannya masuk SMA itu kan pakai NEM ya, pakai NEM, nilai NEM. Nah waktu itu nilai saya sekian gitu kan. Nah ternyata waktu saya jadi komandan Tonti itu saya dapat juara. Oh, juara. CDIY dapat juara kan. Nah waktu itu dapat itu tuh piagam gitu kan, piagam penghargaan itu. Nah itu ternyata bisa dinilaikan secara nilai akademis gitu. Jadi tambah itu ya? nilai saya jadi plus gitu. Jadi NEM sekian ditambah dengan nilai juara Tonti gitu, jadi sekian gitu. Berarti satu angkatan sama Burian nggak, Bu? Siapa? Burian? Mbak Ana? Enggak ya? Enggak, Oh, kakak enggak. kakak tingkat kayaknya. Kira itu, tapi nggak apa-apa dokter. Soalnya ya kayak gitulah, meskipun hitam, kosong, tapi ada nilai plusnya. Iya, Ya, betul. seperti itu kan. Ada lagi yang mau disampaikan, dokter? Apalagi ya? Apa? Kalau dari saya itu aja sih, Mas. Atau mau ngomong tetap di rumah saja? Oh iya. Sekarang udah masih boleh ke sekolah? Kapan sih mulai ke sekolah gini? Berangkat sekolah, belajar di sekolah belum boleh ya? Belum boleh. Berarti di rumah dipakai kesempatannya, tetap sehat di rumah, jangan banyak aktivitas keluar yang membahayakan, tetap jaga kesehatan, kebersihan terutama gitu. Nah, mentang-mentang di rumah jangan juga malas, tetap harus belajar. Kalau enggak percuma.
Jadi kita belajar itu seumur hidup. Kalau ilmu itu nggak pernah diasah dan dipakai, ya akan lupa, jadi nggak akan berguna gitu. Ya, oke teman-teman. Jadi pada intinya obrolan kita pada hari ini adalah ya selama kita masih sekolah itu kita harus terus belajar. Belajar itu kan nggak mungkin enaknya doang, pasti ada kerja kerasnya, ada pengorbanan, terus ada ibaratnya ya kita selama sekolah itu juga melakukan hal-hal yang positif, aktif kegiatan kayak Bu Dokter ini tadi banyak sekali yang dia ikuti, dan ternyata bisa dari semua itu membuat kita jadi belajar banyak hal teman-teman. Jadi untuk part ini itu saja, sampai jumpa di kelas inspirasi part selanjutnya. Dadah.